Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa hebat. Baik anak-anak. Pagi ini kita kembali di pembelajaran 3 ya. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir? Semua hadir. Kembali Bapak ingatkan tentang kesepakatan kelas. Ya, anak-anak sudah setiap pagi membaca ini. Kemudian ingat protokol kesehatan. Ya. Masih ingat protokol kesehatan? Masih. Ya, masih. Yang pertama apa anak-anak? Memakai masker. Memakai masker. Terus selanjutnya? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang selanjutnya yang ketiga? Menghindari kerumunan. Ya, baik itu di kelas, di luar kelas, di sekolah, di lingkungan sekolah ya, dan di masyarakat. Apabila ada keramaian, kita tetap menjaga jarak. Ya, karena setiap individu itu tidak tahu memiliki sakit apa nih, jadi kita harus menghindar dari, bukan berarti tidak bermasyarakat, tetapi kita menjaga jarak demi kesehatan. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya Bapak akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nih, silakan ikuti irama dari musik yang Bapak akan tampilkan. Siapa mau memimpin? Iya, kunci sekarang. Kunci di sini. Kunci di sini. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Negaraku berdiri dari madu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, terus selanjutnya tadi anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Sekarang tepuk dan salam BPK. Siapa mau memimpin? Ya, Jenita silakan. Tanpa PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK,
Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, dan tepuk salam PTK. Itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Nah, ada yang mengantuk? Tidak. Oke, jadi semuanya senang, bergembira hari ini, ya. Semangat hari ini untuk mengikuti pelajaran anak-anak. Semangat? Semangat tadi sudah anak-anak bilang luar biasa, hebat. Ya. Jadi pagi ini kita belajar dengan yang gembira. Oke. Baik anak-anak. Selanjutnya ini ada literasi. Literasi ini ya, di dalam literasi ini Bapak akan menampilkan video. Oke, sahabat cerita. Nih, silakan anak-anak simak video berikut. Terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau meninggalkan istri dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Hingga bertahun-tahun lamanya sang ayah tak pernah pulang. Meskipun sedikit nakal, Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah menjadi dewasa, dia merasa kasihan kepada ibunya yang kerja membantu pulang sendirian. Malin pun memutuskan untuk pergi merantau agar bisa menjadi orang kaya. Melihat tekad Malin yang kuat, sang ibu tidak tega untuk melarang. Dengan berat hati, sang ibu mengantar kepergian Malin. Setelah Malin pergi, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang rawat. Setiap hari, ia memandang ke laut sembari memikirkan nasib si Malin. Malin telah begitu suatu hari, sang ibu bertemu dengan nakoda kapal yang dulu ditumpangi Malin. Nakoda itu bercerita bahwa Malin sekarang telah menjadi saudagar kaya, memiliki banyak kapal dagang, dan telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Kabar itu membuat hati sang ibu menjadi bahagia dan ingin segera berjumpa dengan anaknya. Setelah lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke kampung halaman. Mereka menggunakan kapal yang sangat besar dan istrinya segera turun tepat memiliki ibu seperti itu. Malin tidak ingin istrinya tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Sekuat tenaga, dikabulkan. Badai yang begitu dahsyat datang menghadap. Kapal Malin hancur bertubi-tubi karena menghantam batu karang. Istri dan semua awak kapalnya tak tertolong. Malin terdampar di daratan dan berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, sebagai seorang anak, kita tidak boleh berlaku kasar kepada ibu, karena ibu telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ya, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyimak video tentang literasi. Kira-kira judul dari literasi itu apa, Nak? Nah, tadi ada pesan moralnya di sana bagaimana? Siapa yang tahu? Ya. Seorang anak tidak boleh langsung memarahi atau membantah orang tua.
Iya. Jadi tadi ada pesan moralnya yaitu anak-anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua, terutama kepada ibu. Ya. Jadi tidak boleh membantah, melawan orang tua, terutama kepada ibu kita. Ya. Baik, untuk selanjutnya silakan persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Silakan anak-anak duduk dengan rapi, kemudian silakan ambil buku tematika subtema 2 di pembelajaran selanjutnya. Silakan diambil, sediakan buku tulis, alat-alat untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah siap seperti biasa pada pagi ini Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nih. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk pagi ini akan lebih semangat tadi sudah bahagia sekali, sudah senang datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Sekarang mari kita lakukan yel atau tepuk semangat. Siapa mau memimpin di depan? Ya, Dayumas, silakan. Semangat. Terima kasih Dayumas sudah memimpin yel tepuk semangat. Baik. Sudah semangat? Sudah. Baik, silakan anak-anak perhatikan di layar. Silakan anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira sedang ngapain? Nonton TV. Nonton televisi. Ya, nah, bisa perhatikan di sana ada gambar. Ya. Anak-anak sedang menonton televisi. Ya, silakan diperhatikan. Anak tahu kan tentang televisi? Tahu. Nah, jadi bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Anak tahu pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Kehidupan masyarakat? Anak tahu? Bagaimana? Belum. Oke. Bagaimana cara kita menyikapi banyak dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Bagaimana? Kita harus menyaringnya, mana informasi yang baik untuk kita dan mana yang informasi yang tidak baik untuk kita. Kita harus memilah ya tentang informasi-informasi yang ada di televisi. Paham ya? Siapa yang suka nonton televisi? Wah, semua ya, semua punya televisi di rumah? Ya. Nih, semua. Bapak rasa anak-anak semuanya memiliki televisi. Jadi di sana ada pengaruhnya terhadap diri kita. Nah, pengaruhnya tentang apa? Ya, tentang apa sudah nih? Pengaruh televisi terhadap kehidupan kita. Kalau positifnya, Ya. membuat anak malas belajar. Negatifnya, ya, negatifnya malas belajar karena sering nonton televisi, hanya duduk di depan televisi saja. Itu negatifnya. Salah satu negatifnya. Yang positifnya, ya, Membuat keluarga semakin harmonis dan erat. iya. Jadi membuat hubungan keluarga harmonis, ya. Siapa sering nonton bersama keluarga? Iya. Iya tuh. Banyak ya, banyak anak. Berarti di rumah anak-anak menonton
televisi bersama keluarga. Jadi kehidupan kita semakin harmonis. Itu sisi positifnya. Ya, salah satu sisi positif. Negatif kan tidak ada. Nah, itu sudah disampaikan. Baik. Selanjutnya, nah, silakan anak-anak baca bukunya tentang si kotak ajaib ya. Di halaman 61 atau materi yang sudah Bapak bagikan tentang si kotak ajaib. Siapa itu kotak ajaib? Apa itu kotak ajaib? Silakan anak baca di halaman 61. Silakan anak-anak simak video berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada kelas 6, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, pengaruh positif televisi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, memperluas wawasan. Kedua, membantu proses belajar. Ketiga, memperkaya pengalaman hidup. Dan yang keempat, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Berikutnya, pengaruh negatif televisi di bidang pendidikan. Yang pertama, mengganggu waktu belajar pada malam hari. Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Pengaruh positif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengaruh negatif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Munculnya banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai seorang pelajar, kita harus mengurangi waktu untuk menonton televisi. Lebih baik, waktu tersebut kita pergunakan untuk mengulang pelajaran atau membaca buku. Kita juga harus menonton program televisi yang sesuai dengan usia kita. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah memperhatikan video yang Bapak tampilkan ya, terkait tentang bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat ya. Ini jadi pengaruh di dalam menonton televisi atau dampak dari menonton televisi itu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Oke, jadi yang pertama pengaruh positifnya menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Ya, jadi sumber informasi itu yang positif. Yang kedua itu menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, itu dampak atau pengaruh positifnya. Kemudian pengaruh negatifnya yaitu munculnya banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah,
seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Silakan anak-anak pilih informasi yang terdapat di televisi. Paham anak-anak? Nah, ya tadi sudah menyimak dengan baik ya. Baik anak-anak, kemudian nanti Bapak minta anak-anak membuat diagram infografis dan infografisnya tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat ya. Jadi sekarang silakan anak-anak perhatikan LKPD yang akan Bapak bagikan. Silakan dibagikan teman-temannya. Bagikan teman-temannya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, ya, nanti anak-anak sudah membaca si kotak ajaib. Si kotak ajaib itu siapa, anak-anak? Televisi. Ya, penemu televisi siapa? Iya, John Logie Baird. Ya, nah itu penemu dari televisi. Nah, beliau berasal dari Skotlandia pada 13 Agustus 1888 itu ya. Jadi penemu dari televisi adalah John Logie Baird. Jadi beliau adalah penemu listrik pertama, penemu televisi pertama kali. Ya. Jadi anak-anak menonton televisi itu siapa yang menemukan? Ya anak tahu karena kita mempelajari tentang penemu dan tokoh. Iya, kalau di sini kita mempelajari penemu dan tokoh dari televisi. Ya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anak kerjakan LKPD yang Bapak sudah bagikan. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan, silakan anak-anak simak petunjuk atau baca petunjuk atau rambu-rambu dalam menyusun produk infografis. Oke? Jadi silakan anak-anak siapkan buku gambar untuk merancang daripada infografis. Ya. Akan disediakan. Nah, tolong dengarkan anak-anak. Sudah siap buku gambarnya? Sudah. Sekarang anak-anak perhatikan. Sebelum anak-anak membuat proyek, membuat infografis, nah, kita susun jadwal terlebih dahulu ya. Jadi silakan anak-anak menyelesaikan pada tahap gambar rancangan. Anak-anak buat dulu rancangannya bagaimana. Kemudian silakan anak-anak selesaikan infografis yang anak-anak buat pada hari ini. Ya, pada hari ini anak-anak sudah selesai, baik itu pewarnaan maupun bacaan tentang infografis. Nah, perhatikan petunjuk pada LKPD 3 membuat infografis. Jadi, buatlah infografis dengan tema pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, buatlah desain infografis pada buku gambar sesuai dengan kreasimu. Bebas ya, bebas anak-anak mengkreasikan tentang pengaruh televisi. Kemudian buatlah sebagus mungkin dengan memberikan warna. Silakan berikan warna pada infografis anak. Kemudian selanjutnya yang ketiga, infografis yang kamu buat boleh menunjuk pada contoh berikut. Boleh sama persis dengan ini yang di tengah, ya itu infografisnya. Kemudian yang paling timur itu contoh diagram yang bisa digunakan. Sama yang ada di LKPD anak-anak. Oke.
Baik, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan dimulai dari membaca langkah-langkah, kemudian dilanjutkan dengan mendesain infografis, kemudian buatlah satu infografis yang menarik. Silakan nanti anak-anak presentasikan setelah anak-anak selesai membuat infografis. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas silakan lakukan. Diwarnai ya anak-anak biar menarik nanti. Ingat ya, baca dulu petunjuk pengerjaannya, kemudian buat desainnya, kemudian baru pada pembuatan infografis. Silakan anak warnai, berikan penjelasan terkait infografis yang anak buat. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan.
Buat semenarik. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Anda sudah selesai membuat diagram dan infografis. Sekarang anak-anak mempresentasikan ke depan kelas. Iya. Sebelum Bapak tunjuk, ada yang mau ke depan? Oh ya, silakan Jenita. Ayo, silakan. Iya, silakan dibaca, dipresentasikan. Yang infografis silakan dipresentasikan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Ani Putri Dinta Dewi. Saya kelas 6. Nama saya 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang infografis. Dan saya akan kisah obesitas merendahkan hubungan keluarga situasi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan otak serta mengurangi semangat belajar dan mendorong anak dan sekarang anak umur 0 tahun Baik, anak-anak, tadi temannya Jenita sudah presentasi. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Ya, silakan dia berdiri. Menyampaikan. Tolong sebutkan dampak TV pada Anda. Dilarang anak umur 0 atau 2 tahun nonton TV untuk anak yang lebih besar. Batasi waktu menonton 1 atau 2 jam. Saya bertanya, tolong jelaskan lagi apa dampak
Jenita. Berikan aplaus kepada Jenita. Baik, siapa yang mau ke depan lagi? Ya, silakan Kunti. Buka maskernya, kemudian perkenalkan diri. Imajinasi anak. 8. Untuk mengembangkan kreativitas anak. Dan pengaruh negatifnya yaitu 1. Malas melakukan aktivitas apapun. 2. Bisa menurunkan kreativitas dan imajinasinya. 3. Kesehatan mata kita bisa menurun karena terlalu dekat-dekat dengan 4. Kurangnya aktivitas fisik, misalnya berolahraga. 5. Mengganggu kesehatan mental. 6. Menurunkan kualitas tidur. 7. Kurang bersuci. 8. Kurang beradaptasi di lingkungan sekitar. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Ya, Sepi. Tolong jelaskan kembali dampak positifnya. 1. Menambah ilmu pengetahuan. 2. Menjadi cerdas. 3. Mendapatkan informasi dengan mudah. 4. Banyak informasi yang cocok ditonton oleh anak. Betul? Dan sebagainya. Apakah sudah mengerti, Sepi? Terima kasih teman-teman sudah mendengar presentasi saya tentang pengaruh positif dan negatif. Ya, terima kasih kepada Kunti. Silakan duduk, berikan aplaus kepada Kunti. Ya, tadi teman-temannya sudah mempresentasikan. Ada yang mau mempresentasikan lagi? Silakan. Ya, Riani. Silakan ke depan mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Buka, Mas. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Madariani Panpaloka, nomor absen 17, kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan biografis tentang dampak positif dan negatif televisi. Dampak TV pada anak bisa obesitas, merengangkan hubungan keluarga, dan matang secara seksual lebih cepat. Berpengaruh terhadap perkembangan otak, sikap, mengurangi semangat belajar dan kreativitas. Mendorong anak jadi konsumtif, punya pola pikiran sederhana, dan mengurangi konsentrasi. Larang anak umur 0-2 tahun menonton TV. Untuk anak yang lebih besar, batasi waktu menonton 1-2 jam sehari. Jangan letakkan TV di kamar anak, biarkan anak menonton di ruangan keluarga agar bisa diawasi. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Saya sudah. Tolong jelaskan kembali apa pengaruh negatif pada anak. Dampak negatif pada anak adalah mendorong anak jadi konsumtif, punya pola pikiran sederhana, dan mengurangi konsentrasi. Ada yang bertanya? Tolong jelaskan dampak negatifnya. Dampak negatifnya bisa obesitas, merengangkan hubungan keluarga, dan matang secara seksual lebih cepat. Ada yang bertanya lagi? Oke, sudah. Silakan diakhiri. Baik
terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Oke, terima kasih kepada Riani, berikan aplaus. Baik anak-anak, ada yang ingin mempresentasikan lagi, silakan angkat tangannya. Yang akan iya, silakan Pradipta ke depan. Perkenalkan, nama saya Gede Pradipta, nomor akun saya nomor 1, kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang infografis pada anak, dampak televisi pada anak. Biasanya objek menangkalkan hubungan keluarga dan secara lebih gampang terhadap perkembangan otak, sikap mengurangi semangat belajar dan kreatif, dan mendorong anak punya pola pikir sederhana dan mengurangi kamar anak, biarkan anak menonton di ruangan keluarga agar bisa diawasi. Bunda ada juga harus mengurangi kebiasaan menonton televisi. Ada yang bertanya? Silakan Bu Dano. Tolong jelaskan kembali dampak positif. Biasanya Baik, terima kasih kepada Pradipta. Silakan duduk dan berikan aplaus kepada Pradipta. Ya, yang terakhir silakan Sudani mempresentasikan. Selamat, nama saya Niketus Daniase, nomor absen saya 14, saya kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD 3 tentang infografis dampak TV pada anak. Dari hasil gambaran saya, dampak negatif TV pada anak adalah mengurangi semangat anak untuk belajar. Kedua, anak bisa mengalami obesitas dan cacat mata. Ketiga, membuat anak malas membaca buku dan malas belajar. Lalu harus bagaimana? Jangan biarkan anak belajar sambil menonton TV. Kedua, larang anak umur 0 hingga 2 tahun menonton TV. Untuk anak yang lebih besar, batasi waktu menonton 1 hingga 2 jam sehari. Sekian dari saya. Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Baik, Septi. Tolong jelaskan kembali dampak positifnya. Jangan biarkan anak menonton TV sambil belajar. Apakah sudah paham, Septi? Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, Devi. Tolong jelaskan kembali dampak negatifnya. Dampak negatif pada anak adalah mengurangi semangat anak untuk belajar. Kedua, anak bisa mengalami obesitas dan cacat mata. Ketiga, membuat anak malas membaca buku dan malas belajar. Apakah sudah paham, Devi? Apa teman-teman yang ada yang ingin menanggapi lagi? Iya, Dian. Tolong menjelaskan kembali salah satu dampak negatif pada anak. Baik. Dampak negatif pada anak adalah mengurangi semangat anak untuk belajar. Apakah sudah paham, Dian? Sekian dari saya akhiri dengan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik, anak-anak, tadi teman-temannya sudah mempresentasikan
hasil LKPD yang dibuat terkait infografis ya. Nah, jadi anak-anak sudah memahami benar apa dampak positif, negatif dari menonton televisi. Oke. Jadi untuk selanjutnya Bapak memberikan applause dan motivasi terhadap anak-anak bahwa anak-anak itu sudah berani menampilkan, kemudian mempresentasikan ke depan kelas. Ya, sangat luar biasa sekali ya anak. Baik, untuk selanjutnya silakan lanjutkan untuk membuat LKPD, yaitu menjawab LKPD kedua, yaitu tentang si kotak ajaib. Silakan anak-anak kerjakan. Ya. Silakan tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat pada bacaan si kotak ajaib. Silakan. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, silakan infografis dan hasil informasi yang didapat dari paragraf dikumpulkan. Silakan ketua kelas bantu Bapak untuk mengumpulkan. Silakan Riani dibantu. Dian, silakan. Ya. Ya, termasuk LKPD-nya. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak, Bapak akan simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang si kotak ajaib. Ya, kotak ajaib itu adalah televisi, di mana televisi ditemukan oleh John Bell. Ya, kemudian anak-anak sudah bisa membuat infografis, yaitu apa itu infografis? Yaitu pemetaan penyampaian pesan dengan menggunakan grafik ya di diagram. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya Bapak akan berikan soal. Ya. Silakan anak kerjakan dari 1 sampai dengan 7. Baik, sudah selesai anak? Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, silakan dibantu Pak.
Baik, tadi anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasi. Untuk selanjutnya nanti anak-anak silakan pelajari buku tema 3 tetap ya di halaman 70 ya. Nanti silakan anak-anak baca, kemudian kerjakan tugasnya di halaman 72 ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, silakan kerjakan refleksi. Silakan anak centang. Silakan dikerjakan. Ya, dibagikan ke teman-temannya semuanya. Sudah? Sudah, silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi bersama. Oke, di sini ada lagu Solera. ya, lagu daerah Solera. Silakan siapa yang mau memimpin ke depan? Ya, Sepi ke depan. Ayo bergembira semuanya. Boleh berdiri, ayo. Oke, terima kasih. Sepi, silakan duduk. Baik anak-anak, kita sudah belajar tadi tentang infografis, kemudian paragraf si kotak ajaib. Jadi mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdiri. Berdoa mulai. Oke, silakan anak-anak boleh pulang.